9,6 RPK FM warga kota. Selamat pagi semuanya. Apa kabar bagi warga kota semuanya? Di pagi hari ini kita berjumpa dalam program acara Jelita ya. Dan masih bersama saya Beni Cahyadi di program acara Jelita untuk di pagi hari ini. Di studio kami sudah kehadiran beberapa rekan-rekan kita. Dan tentunya dari Kominfos Kota Denpasar juga hadir. Dan juga ada dari rekan-rekan Diskominfos Provinsi Bali ya, yang seperti biasa apa sih bahasan kita pagi hari ini? Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol bersama ya, ngobrol-ngobrol santai tapi bermanfaat tentunya ya. Adapun pagi hari ini bahasan kita adalah terkait dengan pentingnya menjaga jejak digital. Dan sudah hadir di studio kami pagi hari ini yang pertama langsung saja ya. Ada ibu kita yang cantik, ada Ibu Sri Ayu Sutrisna Eskom MT selaku Kepala Bidang Persandian Diskominfos Kota Denpasar. Om Swastiastu, selamat pagi Ibu Kabid. Selamat pagi Om Swastiastu, Beli Beni. Selamat pagi warga kota. Baik, sehat selalu Bu Kabid ya pagi hari ini. Sehat. Baik, yang berikutnya yang seperti biasa saya temani tentunya ya. Ada Niwaya Noni Putri Rahayu Eskom selaku Sandimen Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Mbak Noni. Om Swastiastu, selamat pagi Beli Beni. Baik, sehat selalu pagi hari ini ya. Aslonggara sehat, cuma agak serak sedikit. Agak serak sedikit ya, oke. Dan yang berikutnya yang satu lagi nih, ada Niputu Tina Julianti, Eskom, selaku Prakom, Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali. Om Swastiastu, selamat pagi Tina. Ya, Om Swastiastu, Beli Beni. Selamat pagi warga kota. Baik, itu dia jadi ketiga narasumber kita pagi hari ini yang akan membahas terkait dengan pentingnya menjaga jejak digital ya. Nah, yang pertama-tama mungkin bagi warga kota semuanya ingin mengetahui nih, sebenarnya jejak digital ini apa sih? Nah, mungkin yang pertama-tama ingin saya bertanya kepada Ibu Kabid dulu deh ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan jejak digital itu Bu Kabid? Baik, Beli Beni. Jadi saat ini kita semua ya tidak bisa lepas dari proses digital. Apalagi ketinggalan HP gitu ya. Ketinggalan dompet mungkin bisa diabaikan gitu ya. Tetapi kalau ketinggalan HP itu kadang-kadang dibalikin, putar balik, ambil HP dulu gitu ya. Nah, kalau kita bicara masalah jejak digital itu adalah rekam jejak yang melalui proses internet, karena ketika kita bertransaksi di elektronik pasti kita memanfaatkan internet. Jadi semua jejak-jejak, dokumen-dokumen yang sudah melalui proses internet ini ya, itu pasti ada jejak digitalnya. Jadi itu semua terrecord. Kadang-kadang share lokasi dong. Nah, yang kayak gitu ya. Kemudian share foto, entar kirim foto ya gitu. Kemudian dokumen-dokumen misalnya narasi pun. Nah, sekarang ini pun ini juga termasuk talk show ini itu ditayang di YouTube RPKD Kota Denpasar, ini juga termasuk salah satu jejak digital. Jadi rekam jejak yang melalui proses digital. Jadi itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dulu ya. Baik Bu Kabid. Okay. Dan yang berikutnya saya ingin ke Noni deh. Sebenarnya mengapa sih kita perlu dan penting untuk menjaga jejak digital ini? Silakan Mbak Noni. Ya, jadi Beli Beni dan juga warga kota menjaga jejak digital dan juga mengelola jejak digital dengan baik itu sangat penting ya. Karena apapun seperti yang Ibu Kabid sampaikan tadi, apapun yang kita lakukan di dunia maya atau di internet ya, aktivitas online kita itu dapat meninggalkan rekam jejak. Dan tentunya itu berdampak kepada identitas kita, kemudian reputasi dan juga keamanan data. Jadi setiap klik, setiap unggahan atau setiap izin akses itu bisa menyimpan data seperti email, kemudian lokasi juga tadi, dan bahkan kegiatan online kita ya, kebiasaan online kita. Jadi sangat penting untuk bijak dalam memposting atau memberikan komentar, karena postingan dan juga komentar kita di internet itu akan mempengaruhi pandangan orang terhadap kita dan juga mempengaruhi kesempatan kita di masa depan. Misalkan saja di dunia kerja itu HRD kadang sering melakukan pengecekan ya terhadap pelamarnya melalui sosial media dan melakukan penilaian terhadap pelamar tersebut berdasarkan postingan atau komentar dia di sosial media. Kemudian apapun yang kita posting mungkin kita menganggapnya itu hal sepele ya, tapi apapun yang kita posting itu menjadi data-data yang sangat penting bagi orang yang
tidak bertanggung jawab dan mungkin bisa saja disalahgunakan. Jadi sangat penting untuk menjaga agar tidak disalahgunakan dan juga tidak merugikan kita di kemudian hari. Seperti itu, Bu Penny. Baik. Dan sebenarnya untuk bentuk-bentuk dari jejak digital ini sendiri seperti apa sih? Mungkin Tita bisa menjawabnya. Kalau berdasarkan sumbernya ada 2 jenis jejak digital. Jadi ada jejak digital aktif yang mana jejak digital aktif itu merupakan jejak digital yang dengan sengaja kita lakukan. Misalnya dengan mengunggah sebuah postingan di sosial media, kemudian berbelanja online, termasuk jejak digital juga, kemudian mengisi form pendaftaran itu misalnya, itu kan dengan sadar kita lakukan, itu termasuk jejak digital aktif. Kemudian ada jejak digital pasif. Jejak digital pasif itu merupakan jejak digital yang otomatis atau tanpa sadar terekam dari sistem. Contohnya adalah histori pencarian, itu kan otomatis. Kemudian bisa juga mungkin dari pengguna lain yang berkomentar di postingan kita, itu di luar kita ya, di luar sadar kita, itu termasuk jejak digital pasif. Berarti terkait dengan postingan ataupun juga bisa melalui ketikan ya, ataupun apapun yang dilakukan, termasuk komentar-komentar itu ya, itu yang harus dijaga tentunya ya juga ya. Baik, saya ingin ke Bu Kabit kembali deh. Bagaimana sih jejak digital ini bisa mempengaruhi reputasi seseorang di dunia maya, Bu Kabit? Iya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Mbak Tina tadi ya, bahwa di awal juga yang sudah menyampaikan bahwa jejak ketika kita melakukan transaksi elektronik itu semua terekam jejak digitalnya, dan Mbak Noni juga menyampaikan bijaklah memanfaatkan dunia maya saat ini gitu ya, karena antara dunia maya dengan dunia nyata gitu tidak jauh beda, akan itu saling mempengaruhi. Dan Mbak Tina tadi juga menyebutkan bahwa jejak digital itu ada yang aktif, ada yang pasif. Khususnya biasanya kalau yang aktif itu setiap aktivitas, misalnya sekarang nih saya ada di sini, saya akan posting nih saat ini saya ada di radio RPKD Kota Denpasar. Nah, mereka yang mungkin yang berkepentingan dan lain sebagainya, oh ternyata tadi bilangnya nggak ada nih di sini dan lain sebagainya, saya mau cari nih di lokasi ini. Nah, seperti itu sebenarnya tanpa kita sadari bahwa ketika kita melakukan transaksi terhadap proses elektronik yang kita lakukan itu akan terekam dan akan mempengaruhi reputasi kita. Itu misalnya kalau saat ini itu tujuan kita baik kan ya, kita meliterasi, memberikan sosialisasi terkait dengan bagaimana proses jejak digital. Tetapi kalau hal-hal negatif mungkin dalam tanda petik kita tanpa sadar kita melakukan hal-hal sesuatu yang tidak baik gitu, kita posting di sini dan lain sebagainya, apalagi melibatkan hal-hal lain yang mungkin tanpa kita sadari, misalnya ada sesuatu yang tidak boleh kita publish dan lain sebagainya, ternyata kita tidak sadar asal aja jepret, kemudian difoto, di share dan lain sebagainya, ternyata itu berpengaruh terhadap reputasi kita karena itu semua terekam. Seperti yang disampaikan Tina tadi bahwa tanpa kita sadari ketika kita men-share posisi kita GPS gitu ya, boleh dong share lokasi. Nah, ketika kita melakukan share lokasi, ya jangan dibiarkan begitu saja. Misalnya sekarang juga kita absensi gitu, lokasinya juga aktif, tidak harus selalu diaktifkan lokasinya. Ketika sudah selesai proses, sudah matikan GPS-nya. Jadi orang tidak serta-merta bisa mengetahui posisi kita di mana, kita sedang ngapain dan lain sebagainya. Karena teknologi sekarang itu sudah bisa melacak dengan baik pun yang online atau sedang aktif itu. Jadi pandai-pandailah kita memanfaatkan smartphone, karena smartphone itu ibaratnya dia lebih canggih kayaknya dari saya deh. Ya gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian jejak digital itu juga sebagai sebuah bukti perilaku kita. Nah, misalnya nih, Bli Benny lagi marah-marah nih sama siapa nih, rekan kerja, posting nih di status media sosial, aku kesel sekali sama si A dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu akan menunjukkan bahwa si A ini suka publis terkait dengan kondisi permasalahan. Oh, dia lagi bermasalah nih sama si A. Nah, itu seperti itu. Kemudian berpengaruh juga terhadap peluang-peluang.
Ketika kita melakukan aktivitas, semua aktivitas itu kita publish, berarti orang tahu dong, oh ini aktivitasnya apa sih. Ketika orang itu mencari kerja, mungkin dari riwayat perilaku yang sebelumnya, mungkin sekarang sudah berubah dari yang sebelumnya, tetapi mereka lupa dia dulu pernah. Nah, misalnya sekarang mau jadi profesi A, ternyata di profesi A itu tidak boleh melakukan ini. Lupa bahwa mungkin sekarang sudah berubah atau bagaimana. Jadi seperti itu. Nah, sebaiknya yang disampaikan Mbak Noni tadi, bijaklah dalam mempublish atau men-share dokumen-dokumen atau aktivitas di dalam media sosial. Jadi seperti itu, biar jejak-jejak digital kita tidak terikut semua nih. Jadi seperti itu. Mungkin itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Baik. Dan kembali saya ingin ke Mbak Noni deh ya. Ini apakah jejak digital yang sudah terlanjur tersebar di internet ini masih bisa dihapus ya? Ya. Jadi Beli Beni dan warga kota, untuk jejak digital itu sendiri tidak dapat kita pastikan ya apakah bisa dihapus sepenuhnya, tapi dapat kita kendalikan. Nah, misalkan saja kita sudah terlanjur memposting sesuatu atau memberikan komentar, itu masih bisa kita hapus secara mandiri ya di akun kita. Namun bisa saja yang sudah kita hapus tersebut sudah sempat di screenshot oleh orang lain atau sempat di share ulang oleh orang lain, atau misalkan sudah diarsipkan misalnya oleh mesin pencarian atau Wayback Machine gitu. Kemudian misalkan tadi misalkan melakukan pencarian di browser gitu, kita bisa melakukan delete history pencarian kita, bisa kita hapuskan. Tapi di sisi si internet service provider atau ISP itu masih bisa melihat apa saja yang kita akses. Jadi dengan kita menghapus unggahan atau menghapus pencarian, itu tidak menjamin bahwa jejak digital kita itu hilang sepenuhnya. Bisa saja itu masih tersimpan di suatu tempat seperti tadi itu. Jadi lebih baik itu kita mencegah daripada kita menghapus. Jadi seperti tadi, balik lagi bijak dalam beraktivitas online seperti itu, Beli Beni. Nah, bagaimana jika kita memposting sesuatu, lalu kita meng-tag? Biasanya zaman sekarang kan sering sekali ada kolaborator dan juga tag-tag itu ya. Itu apakah tayangan yang kita posting itu ada juga di sana, dan misalkan kalau ada kekeliruan di dalam postingan itu, kita ingin menghapus, apakah di sana juga terhapus ataukah masih itu? Nah, kalau misalkan kita di tag oleh orang ya, misalkan kadang kan ada izin juga ya untuk melakukan tag, kadang ada juga yang langsung otomatis tertag. Nah, kalau misalkan otomatis tertag dan kita tidak ingin di tag dalam konten tersebut, ya kita lakukan permohonan ya ke yang mengupload konten agar konten tersebut dihapus atau di take down atau sebagainya. Kemudian kita juga bisa minta ke, misalkan kalau di sosial media, kita minta ke sosial medianya untuk melakukan penghapusan misalkan atau penurunan terhadap konten tersebut. Atau mungkin misalkan kalau di Komdigi ya itu ada aduan konten juga, kita bisa melaporkan konten-konten yang negatif atau yang tidak seharusnya untuk bisa di take down seperti itu. Namun seperti tadi balik lagi tidak dijamin terhapus sepenuhnya ya, karena bisa saja tersimpan di suatu tempat, entah itu sudah di screenshot, di share ulang atau diarsipkan. Misalkan seperti tadi ada Wayback Machine itu ya. Jadi kalau Wayback Machine itu kayak mesin waktu ya. Misalkan di tahun ini tampilan websitenya seperti ini, di tahun depannya websitenya seperti ini. Nah, itu bisa saja menampilkan yang di tahun lalu itu seperti itu. Iya, beberapa media sosial ada itu ya, biasanya kan muncul dia di beranda itu. Oke. Berarti itu prosesnya by system sepertinya ya. Ketika ada muncul sesuatu tanpa kita posting ataupun tanpa kita share ulang, itu muncul sendiri, demikian jadinya ya. Baik. Dan untuk berikutnya saya ingin ke Tina deh. Seberapa besar peran kesadaran pribadi dalam menjaga jejak digital ini? Kesadaran pribadi itu merupakan kunci ya, karena kan kita sebagai pengguna sumber dari yang membuat aktivitas digital itu sendiri. Di sini penting untuk literasi digital. Jadi kita mempertambah pengetahuan tentang literasi digital. Dari Kominfo sendiri mengeluarkan 4 pilar mengenai literasi digital. Yang pertama itu tentang budaya yang mana kita harus memahami nilai-nilai atau moral di masyarakat. Kemudian ada tentang etika
etika bagaimana sopan santun dalam bersosial media atau beraktivitas di internet. Kemudian ada dari kognital, kita paham ya apa yang akan kita posting ini dampaknya seperti apa ke depannya, memahami risikonya. Dan yang terakhir adalah mengenai perangkat yang kita gunakan. Pastikan kita tahu perangkat yang kita gunakan ini seperti apa. Misalnya kita pakai komputer umum, kalau sudah selesai itu bisa kan dihapus historinya, seperti itu. Baik, dan saya ingin ke Bu Kabid kembali deh ya, sebelum kita rehat ya. Bu Kabid, ini bagaimana jejak digital dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab nih Bu Kabid? Sudah mulai khawatir nih beli band ini ya. Jadi yang bertanggung jawab atas jejak digital jangan nuntut siapa-siapa. Bertanggung jawablah atas jejak digital yang pernah kita lakukan. Jadi yang membuat jejak itu sama seperti kita berjalan kaki, yang membuat jejak kaki kita hanya kita. Nggak mungkin dong jejak kaki saya dipakai jejak kakinya Beni atau Noni ataupun Tina. Sama seperti juga dengan jejak digital. Yang membuat jejak digital kita itu adalah diri kita sendiri. Yang bertanggung jawab atas jejak digital kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi upayakan, jadi kesadar seperti yang disampaikan tadi Mbak Tina tadi, bahwa itu sadarlah kita dalam bermedia elektronik. Jadi lebih berbudaya, lebih beretika. Kemudian ingat, yang kita pergunakan dalam melakukan internet itu kan tools, ya. Jadi pandai-pandailah kita, lebih cerdaslah kita dalam memanfaatkan perangkat elektronik itu. Ketika online, ingat offline. Ketika login, ingat logout. Kemudian bagaimana jejak itu bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Siapa sih yang pihak yang tidak bertanggung jawab? Berarti mereka yang memanfaatkan kondisi atau data secara tidak bertanggung jawab. Jadi kesalahan, mungkin kita keliru ya, tanpa kita sadari kita memposting data, informasi, data diri dan lain sebagainya, kemudian dilakukan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak dalam hal-hal tertentu, misalnya penipuan, kemudian dalam hal phishing, itu dari kalau nggak kita pernah menyebarkan informasi kita nggak mungkin yakin, kita nggak mungkin pernah kena phishing karena kita mengizinkan data kita untuk dimanfaatkan, dan kita tidak pernah membatasi, kita selalu meng-approve ketika kita melakukan proses, kita approve, setujui gitu ya dalam melakukan aktivitas. Nah itu dampak dari approval kita. Jadi batasi approve setiap permintaan approval. Jadi lihat dulu seperti yang disampaikan Mbak Tina tadi, bijaklah ini benar nggak data ini kita dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan data kita. Disclaimer, data ini untuk apa aja. Nah itu biasanya kalau itu perlu dipertanyakan kembali. Itu sebagai, jadi memang betul yang bersangkutan ketika minta data kita itu adalah dipertanggungjawabkan untuk kebutuhan ini. Ketika data ini tersebar atau dimanfaatkan untuk hal lain, berarti ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan dokumen-dokumen yang pernah kita berikan. Jadi itu mungkin yang perlu diperhatikan, kenapa hal-hal itu bisa terjadi, karena kitalah yang mengizinkan data itu untuk dilakukan
publikasi. Kalau kita nggak pernah mempublikasi, data kita nggak akan pernah terpublish. Misalnya kayak kita kegiatan A gitu, seperti yang kami bilang tadi, kita publish foto, kemudian hari ulang tahun anak saya yang kesekian, kan kita yang mempublish itu ya. Kemudian nama dogi saya si Anu, nah itu kan siapa yang mau dogi ini dan lain sebagainya, lokasinya di sini loh dan lain sebagainya. Nah itu kan kita yang mengizinkan, kita yang menginginkan ini terpublish. Ketika hal-hal itu tidak harus dipublish, sebaiknya tahan diri dah untuk mempublish seperti itu. Mungkin itu ya Benny ya dulu ya. Baik Bu Kabid, wah nampaknya semakin hangat ya pembicaraan kita, dan juga mungkin untuk warga kota semuanya itu dia, apalagi yang sering sekali scroll di media sosial. Betul. Ya. Jadi ayo manfaatkan dengan bijak ya teknologi apapun yang kalian jalani, ataupun juga apalagi media sosial. Betul. Ini wajib sekali untuk selalu kita menjaga jari kita, jadi pikiran kita, jadi tahan. Apa yang ingin dikomen, wah ini kayaknya menyerang atau gimana gitu, aduh tahan deh. Jadi lebih baik kita cari amannya. Betul. Cari sesuatu yang nyaman agar bermedia sosial juga aman, tentram ya. Jadi jangan buat kegaduhan dan kericuhan tentunya ya. Jadi scroll hal-hal yang unik ataupun juga hal yang menarik itu yang lebih seru tentunya ya. Baik, terima kasih, dan kita rehat dulu sejenak tentunya ya. Untuk di kesempatan pagi hari ini, untuk warga kota semuanya yang ingin bergabung untuk menyampaikan informasi lalu lintas ataupun juga ingin menyampaikan pertanyaan kepada narasumber kita di pagi hari ini, ada Ibu Kabid ya, ada juga dari rekan-rekan Diskominfos Provinsi yang akan menjabarkan terkait dengan bahasan kita terkait dengan pentingnya menjaga jejak digital. Silakan Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0361244444 ataupun juga bisa sampaikan melalui WhatsApp kami di 081338338926. Nampaknya sudah ada yang masuk Ibu, namun nanti ya kita akan bahas tentunya ya. Dan kita rehat dulu sejenak untuk warga kota semuanya, masih bersama kami dalam program acara Jelita. Dan untuk pagi hari ini masih ya bersama rekan-rekan kita ya dari Kominfos Kota Denpasar dan juga Diskominfos Provinsi Bali ini yang sudah hadir di studio kami. Ada Ibu Kabid Pesandian di pagi hari ini, ada juga rekan-rekan dari Diskominfos Provinsi Bali, ada Mbak Noni dan juga Mbak Tina. Saya ingin melanjutkan, tadi sudah sempat mengutarakan bahwa kita sudah ada yang bergabung nih pagi hari ini Bu Kabid dari Raditya di Sanur. Ini menanyakan bagaimana peran orang tua dan pendidik dalam membantu anak-anak memahami dan mengelola jejak digital mereka. Nah, mungkin siapa yang ingin menjawab? Dari Bu Kabid. Oke, silakan. Baik, jadi di sini peran orang tua itu sangat penting ya di dalam pemanfaatan teknologi pastinya. Sekarang kita yang terpenting tadi sudah disampaikan oleh Mbak Tina tadi, bahwa bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu secara bijak, berbudaya, beretika. Nah itu dimulai dari diri sendiri. Nah kalau orang tuanya yang mencontohkan, maksudnya selalu mempublish dan lain sebagainya, anak-anak pasti pada ikutan kan ya. Dan kita sebagai orang tua memberikan bimbingan lah. Seberapa penting kita mempublish hal-hal yang tidak perlu dipublish. Yang mana yang perlu dipublish, yang mana tidak. Sebaiknya memanfaatkan teknologi saat ini itu adalah mencari pengetahuan-pengetahuan yang mungkin orang tua tidak bisa memberikan. Misalnya nih, saya pedagang umpama, tetapi belum paham terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, nanti carikan Bunda terkait dengan apa, resep memasakkah, kemudian bercocok tanamkah, kemudian memanfaatkan pengelolaan yang lain-lain gitu misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian jangan men-share data-data pribadi, apalagi men-share foto diri yang secara vulgar gitu ya, apalagi dalam kondisi yang tidak sewajarnya. Seperti yang disampaikan Mbak Tina tadi, bahwa bermedia sosial itu atau berelektronik, memanfaatkan elektronik itu ya yang berbudaya. Bagaimana budaya kita? Jadi seperti itu. Mungkin itu dari saya, mungkin Mbak Noni dan Mbak Tina bisa menambahkan lagi, silakan. Iya, silakan. Ya, kalau dari saya mungkin sama
Mohon maaf. Kalau dari saya mungkin sama ya seperti Ibu Kabit tadi. Jadi orang tua itu sebagai contoh ya bagi anak-anaknya dan juga membimbing anak-anaknya dalam bermedia sosial. Jangan sampai nanti konten-konten yang dilihat justru bukan untuk umurnya ya. Karena sekarang konten kan bermacam-macam juga ya. Kemudian bisa juga membatasi si handphone si anak itu ya untuk menginstal sesuatu. Apakah boleh diinstal atau tidak. Jadi ada pelindungan dari orang tua itu untuk akses aplikasi di handphone si anak tersebut. Dan kemudian juga kalau misalkan anak-anaknya ada mungkin tingkah lakunya mulai berubah atau seperti apa, itu jangan diabaikan seperti itu. Jadi mungkin saja bisa saja dengan dari tontonannya dia, misalnya kalau sekarang kan sedang marak yang anomali-anomali ya untuk anak-anak itu. Itu sebenarnya sih kurang baik juga ya untuk anak-anak, untuk tumbuh kembangnya juga. Jadi sebaiknya dijaga tontonan anak-anaknya dan dicek-cek juga nih anak-anaknya posting apa saja. Kalau misalkan ada yang keluar dari kaidah yang seharusnya itu dikasih tahu, dibimbing seperti itu. Kemudian dari pendidik juga di sekolah mungkin diajarkan juga karena pendidikan sekarang kan pasti memanfaatkan media digital ya. Jadi peran orang tua dan juga pendidik di sekolah itu sangat krusial. Baik, dan berikutnya nih ada penanya kembali ya. Ada Suliani di Denpasar. Mengapa jejak digital sulit dihapus sepenuhnya meskipun unggahan atau akun sudah dihapus ya? Lalu mungkin senada hal tersebut ya, ada juga dari Yoga di Denpasar. Ini bagaimana cara menghapus jejak digital yang ingin kita hapus? Lalu harus kemana melaporkannya? Nah itu dia, dua pertanyaan yang senada juga. Silakan, mungkin dari siapa yang ingin jawab? Dari Tina, ya. Untuk jejak digital yang dihapus itu memang nggak bisa sepenuhnya dihapus ya, karena kan saat kita memposting itu mungkin di postingan kita bisa kita hapus. Cuman yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada jejak digital aktif dan ada juga jejak digital pasif. Yang aktif di postingan kita sudah kita hapus, tapi yang pasif itu kan dari platform media misalnya itu pasti sudah tersimpan di servernya, atau mungkin dari pengguna lain yang sempat men-screenshotnya ya, kemudian menyimpannya itu kan masih ada. Jadi atau mungkin membagikannya juga itu. Nah, di luar kendali kita sebenarnya. Jadi agak susah itu alasannya sih. Kemudian satu lagi melaporkannya. Untuk melaporkannya tadi sempat disinggung juga sama Mbak Noni. Bisa melaporkan di aduankonten.id. Nah, itu kalau kita menemukan konten-konten yang memang tidak pantas, bisa kita laporkan di sana dengan melampirkan link dan screenshotnya, kemudian alasannya apa. Kemudian untuk di sosial media sendiri kan ada ininya ya, ada bantuan atau memang fitur untuk melaporkan. Nah, itu bisa kita laporkan melalui sana. Baik, yang terakhir nih ada dari Ayu Rahmania di Gatsu ya. Bagaimana cara jejak digital negatif dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau pencemaran nama baik? Dari siapa yang ingin menjawab? Oke, dari Bu Kabit ya. Jejak digital negatif dimanfaatkan ya, jejak digital negatif dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan atau pencemaran nama baik. Seperti yang kami sampaikan di awal bahwa yang membuat jejak digital itu adalah diri kita sendiri. Jadi baik itu jejak digital positif ataupun negatif itu kan ya. Kalau memang tidak mau dimanfaatkan orang lain, jangan memposting atau membuat jejak yang negatif gitu kan ya. Terkait dengan hal-hal yang sudah terposting dan lain sebagainya, itu kan sudah disampaikan tadi. Apakah itu dihapus ataupun dengan memanfaatkan keamanan yang double dari akun yang kita miliki agar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu dari kami. Baik, dan saya ingin bertanya nih kepada Noni ya, sebenarnya apa sih resiko dari jejak digital yang tidak dikelola dengan baik ini? Oke. Jadi sebenarnya sudah sempat kita bahas-bahas juga ya sebelumnya resiko-risikonya. Jadi
akibat tidak dikelolanya jejak digital dengan baik itu membuka banyak risiko ya, seperti tadi contohnya jika kita memposting overposting data, itu data kita bisa dimanfaatkan atau disalahgunakan untuk penipuan kah, atau misalkan dibuatkan akun palsu yang terkait dengan nama kita, atau misalkan impersonating kita ya, kemudian melakukan penipuan, entah itu melakukan phishing dan segala macam, atau justru merugikan kita terkait dengan finansial ya, bisa juga ya. Misalkan saya sempat menonton video edukasi ya, di mana itu ada seseorang perempuan, dia membagikan hari ini saya ulang tahun yang kesekian. Jadi si pihak yang tidak bertanggung jawab ini sudah mendapatkan data tanggal lahirnya. Kemudian ada postingan dia foto selfie di depan rumahnya gitu. Jadi kedua si pihak tidak bertanggung jawab ini mendapatkan data alamatnya. Kemudian ada postingan dia sedang makan malam di restoran. Nah itu di atas meja itu ternyata ada kartu ATM-nya yang tidak sengaja ikut terfoto juga. Jadi si pihak tidak bertanggung jawab ini mendapatkan data kartu ATM-nya. Nah kemudian keesokan harinya dia mendapatkan notifikasi bahwa uangnya itu di rekening sudah raib. Nah jadi seperti itu. Jadi mungkin dia secara tidak sadar mengira hal itu sepele, tapi ternyata data-datanya dimanfaatkan kemudian untuk menguras isi rekeningnya. Selain itu ada juga dampak terhadap cyberbullying ya. Misalkan kita memposting sesuatu, itu respon orang-orangnya tidak, misalkan maupun kita memposting sesuatu yang baik, yang bermanfaat, tidak semua respon orang itu baik ya. Ada juga mungkin yang melihat dari sisi lain dan justru malah melakukan komentar-komentar negatif terhadap postingan kita. Jadi memberikan ujaran kebencian dan segala macamnya. Jadi kita terkena cyberbullying jadinya seperti itu. Baik. Dan untuk contoh kasus nih yang terkait dengan jejak digital dapat merugikan individu ataupun juga organisasi, ini seperti apa? Sebenarnya ada banyak kasus ya, kan tadi sempat disampaikan dengan sama Mbak Noni dan Bu Kabit juga, di mana jejak digital itu sulit dihapuskan. Jadi kalau misalnya dia muncul kembali, itu otomatis akan memberikan reputasi yang kurang baik juga di kita. Di sini saya mau ngambil salah satu kasus mungkin ya, pernah terjadi beberapa tahun lalu. Ada seorang karyawati minimarket, dia kurang puas dengan gaji yang diberikan oleh atasannya. Kemudian dia memposting slip gajinya di Facebook atau di Instagram mungkin ya, kalau nggak salah itu. Di sana kan terlihat berapa gaji yang diterima dan ada potongan-potongan dari atasannya. Sebenarnya kalau dari sisi karyawati mungkin merasa kecewa, ingin berbagi ke teman-teman di sosial media, dan responnya itu banyak yang mendukung. Dari sini mungkin dia merasa punya teman dukungan ya. Tapi di sisi lain pemilik atau bosnya ini merasa dirugikan dengan postingan ini karena kan citranya jadi jelek. Sehingga terjadilah konflik di mana karyawati ini diberhentikan dari pekerjaannya dan juga dilaporkan secara hukum. Nah itu kan dampaknya cukup besar sampai akhirnya dia menghapus postingan tersebut, tapi karena sudah terlanjur viral dan juga banyak yang membagikan, banyak yang men-screenshot, itu kan tetap diproses secara hukum sih. Itu kan lumayan. Berarti meluas jadi ya. Baik. Yang berikutnya nih, apa saja sih langkah-langkah praktis untuk mengelola dan membersihkan jejak digital ini? Mungkin ke Bu Kabit. Tadi Mbak Tina juga menyampaikan itu akan berpengaruh terhadap organisasi gitu ya, karena padahal sudah dihapus gitu ya, nanti ini ngaruhnya ke sini kan ya. Ketika tadi udah disampaikan di awal, sudah berkali-kali juga disampaikan, ketika kita memposting itu kita sudah menyebarkan jejak digital. Ketika kita berniat untuk menghapus, itu niat versi kita. Tetapi ketika itu sudah terpublish, niat versi kita itu menghapus, niat baik kan ya. Tetapi ada hal-hal lain di luar sana yang memanfaatkan media sosial ataupun teknologi di dalam media sosial itu sudah terrecord secara otomatis by system gitu ya, tanpa kita sadari. Itu pun akan berpengaruh terhadap baik itu individu kita sendiri, si pempublish ya yang menyebarkan,
ataupun lingkungan di luar sana. Kalau yang contohnya Mbak Tina tadi itu adalah organisasinya, perusahaannya. Mungkin tanpa kita sadari sebenarnya yang memposting itu dipotong oleh pimpinan, ada hal-hal negatif atau hal-hal yang atas disiplin atau apa, mungkin dia terpotong, tetapi akan berdampak kepada yang lainnya, itu mempengaruhi organisasi, perusahaannya jatuh, kemudian karyawan yang lain juga berdampak. Itu dampaknya. Kemudian bagaimana caranya agar hal itu tidak terjadi? Jadi satu, kembali ke berbudaya bermedia sosial atau memanfaatkan media-media elektronik. Jadi jangan serta-merta asal share. Kemudian seperti yang disampaikan Bli Beni tadi juga, tahan jari, tahan komen, itu ya. Itu yang utama. Kemudian untuk akun pribadi manfaatkan keamanan. Jadi manfaatkan password diganti secara periodik, kemudian mempergunakan two factor-nya. Kemudian kalau yang lain-lain terenkripsi dokumen-dokumen atau hal-hal apa yang mungkin sempat terpublish. Jadi dijaga dulu dari awal. Siapa saja sih yang boleh memanfaatkan data ini? Itu yang perlu dijaga. Intinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang bertanggung jawab atas jejak digital kita adalah diri kita sendiri. Kemudian di luar sana akan memanfaatkan jejak digital kita. Apakah kita sudah siap dengan kondisi-kondisi seperti itu? Jadi seperti itu. Mungkin itu. Baik, dan yang berikutnya nih, saya ingin juga bertanya, bagaimana sih peran Diskominfos Kota Denpasar dalam mengelola dan menjaga jejak digital organisasi selama ini, Bu Kabid? Kalau dari Dinas Kominfo itu sendiri terkait dengan jejak digital, kami sudah memanfaatkan satu dokumen pemerintah ya, memanfaatkan sertifikat elektronik. Kemudian yang selanjutnya penyusunan dan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik, di situ sudah diatur Perpres 95, kemudian Perwali itu sudah diatur bagaimana sistem pemerintah berbasis elektronik di pemerintah Kota Denpasar. Kemudian pemanfaatan publikasi dokumen-dokumen digital itu sudah diatur melalui PPID, mana data yang bisa dipublish dan mana data yang tidak seharusnya dipublish sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Diskominfos Provinsi Bali dalam mengelola dan menjaga jejak digital organisasi selama ini. Jadi baik Bli Beni, kurang lebih sama ya dengan pemerintah Kota Denpasar ya Bu Kabid ya, sudah juga memanfaatkan sertifikat elektronik, kemudian pengelolaan dokumen melalui PPID dan juga ada Pergub SPBE, dan kemudian kalau khususnya kami di bidang persandian itu ada juga literasi terkait dengan kesadaran keamanan informasi yang namanya itu Lentera Siber. Jadi kami menyebarkan konten-konten edukasi melalui platform media sosial seperti Instagram, YouTube dan juga Spotify. Kemudian kami melakukan workshop juga dengan contohnya dengan Eselon 3. Kami juga melaksanakan Ghost to Latsar itu untuk CPNS. Jadi sedari baru masuk ya ke Pemprov Bali itu sudah diberikan literasi terkait dengan kesadaran keamanan informasi. Yang terbaru ini kami juga ada newsletter ya, jadi bagi yang ingin subscribe ke newsletter itu nanti akan mendapatkan konten-konten literasi tiap minggunya. Tentunya konten-konten literasi tentang keamanan informasi yang terupdate ya, seperti itu Pak Bi. Baik, dan berikutnya nih, untuk dalam menjaga privasi kita ya, apakah menggunakan akun anonim atau private account di media sosial ini cukup untuk melindungi jejak digital nih? Silakan Tina. Akun anonim itu mungkin berguna ya untuk menyamarkan identitas kita. Itu kalau dari segi pengguna lain melihatnya nggak tahu ini siapa yang melakukan aktivitas digital. Tapi kalau dari sistem ya seperti yang saya jelaskan tadi kan ada yang jejak digital aktif dan pasif. Yang pasifnya ini mungkin bisa terekam seperti IP address itu, kemudian perangkat yang kita gunakan. Nah ini biasanya digunakan oleh pihak berwenang. Seandainya kita menggunakan akun anonim itu untuk hal-hal yang tidak baik,
kan bisa aja dilacak oleh pihak yang berwenang, akhirnya ketemu gitu. Jadi tidak bisa sepenuhnya aman ya kalau menurut saya. Meskipun sudah ganti email ataupun juga perlindungan yang bertahap seperti itu, tetap ya bisa ditembus juga ya. Ya tetap pasti ada celahnya. Baik. Dan waktu sudah membatasi kebesaran kita nih Bu Kabid dan juga Mbak Noni dan juga Mbak Tina. Namun sebelum kita akhirin mungkin ada pesan dan juga harapan yang ingin disampaikan nih kepada warga kota semuanya, terutama yang sering sekali scroll media sosial ya. Jadi seperti apa nih? Mungkin saya dari Bu Kabid dulu deh. Baik, kalau dari saya sih tetap satu ya, jaga privasi, karena privasi is not fantasi, itu aja. Baik, lalu untuk Mbak Noni deh. Jadi untuk warga kota terkait dengan jejak digital ini, ingat selalu jejak digital ini adalah identitas kita di dunia maya. Setiap aktivitas online yang kita lakukan pasti meninggalkan yang namanya jejak digital. Jadi bijaklah dalam beraktivitas online untuk menjaga diri kita dan keamanan kita dan juga untuk masa depan kita ya, karena jejak kita yang dulu-dulu bisa saja diungkit-ungkit dan menghalangi peluang dan kesempatan kita saat ini. Baik, yang terakhir dari Tina deh. Kalau dari saya mungkin buat warga kota agar lebih menambah pengetahuan tentang literasi digital. Jadi kita tahu apa sih yang saat ini tidak boleh atau jangan dilakukan. Kemudian pikirkan juga dampaknya. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Noni juga, bisa kita dapatkan literasi digital itu di salah satu program kita di Lentera Siber. Bisa di-add di Instagramnya @lenterasiber. Nah itu dia ya. Jadi di Lentera Siber. Nah itu dia. Jadi untuk warga kota semuanya yang mungkin saja ya sering sekali aktivitas kesehariannya itu tidak terlepas dari media sosial, mari kita lebih bijak lagi ya dalam mengolah dan juga mengelola media sosial yang kita miliki ya. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini menjadi blunder tersendiri untuk kita ya, apalagi merugikan diri kita, orang-orang di sekeliling kita, apalagi bagi warga kota semuanya yang berada di satu bidang atau organisasi. Nah, jangan sampai melibatkan hal yang lebih luas tentunya ya. Ini yang patut untuk kita cermati bersama. Semoga saja untuk di pagi hari ini pembicaraan kita memberikan manfaat yang begitu besar untuk kita semuanya. Dan untuk warga kita semuanya, ini dia akhir perjumpaan kita di program Acara Jelita ya, dan juga bersama dalam sesi talkshow publikasi terkait dengan media sosial, yakni pentingnya menjaga jejak digital kita di pagi hari ini ya, bersama Ibu Kabid kita, ada Ibu Sri Ayu Sutrisna Eskom MT selaku Kepala Bidang Persandian Diskominfos Kota Denpasar. Ada juga dari rekan-rekan Diskominfos Provinsi Bali yakni Niwayanoni Putri Rahayu Eskom selaku Sandimen Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali, dan juga Nipututina Julianti Eskom selaku Prakom Ahli Pertama Diskominfos Provinsi Bali. Terima kasih kehadirannya di studio kami di pagi hari ini atas bincang-bincangnya yang begitu hangat dan juga sangat bermanfaat di pagi hari ini ya. Kita berjumpa lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Dan untuk warga kota semuanya, langsung saja dari kawasan Taman Kota Lumintang lantai 1 Gedung Dharma Negara Alaya, saya Beni Cahyadi beserta narasumber saya pamit undur diri. Kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.